Sendang Tirto Kamandanu adalah sebuah tempat yang menjadi jejak sejarah peninggalan Kerajaan Kediri di masa pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo. Tempat ini merupakan salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dalam bahasa Jawa, sendang berarti kolam, Tirto berarti air, dan Kamandanu berarti kehidupan. Jadi secara makna Sendang Tirto Kamandanu berarti kolam yang mengandung sumber mata air bagi kehidupan. Sendang Tirto Kamandanu terletak 200 meter dari Pamuksan Prabu Aji Joyoboyo, yaitu di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari pusat kota Kediri untuk mencapai tempat ini. Pada bagian depan Sendang Tirto Kamandanu terdapat sebuah gapura bercorak Buddha, dan di dalamnya terdapat bagian patung Hindu yang bernama Herihara di bagian depan patung Trimurti, yaitu Siwa, Brahma, dan Wisnu. Kemudian di bagian belakang terdapat patung Ganesha. Tidak hanya itu, berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar, semua tempat ini dulunya dibangun oleh orang Islam. Hal ini menunjukkan betapa beragamnya budaya kita dan besarnya solidaritas umat beragama di Indonesia. Jadi, Sendang Tirto Kamandanu ini memiliki banyak keistimewaan karena dianggap sebagai petirtan atau petirtaan yang berarti sumber mata air suci, yang mana banyak digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai keperluan berdasarkan keyakinannya masing-masing. Di antaranya dapat digunakan untuk mandi atau mencuci tangan, bahkan ada beberapa warga juga yang mengambil air di sini untuk kemudian dibawa pulang. Jadi tempat ini yang dipercaya oleh masyarakat sekitar yang digunakan oleh Prabu Aji Joyoboyo untuk melukat atau mandi dan bersuci sebelum beliau prama moksa atau menghilang bersama jasadnya. Tapi konon katanya Prabu Aji Joyoboyo itu tidak pernah meninggal, akan tetapi beliau hanya menghilang bersama jasadnya karena hingga saat ini jasad beliau tidak pernah ditemukan. Tidak jauh dari Sendang Tirto Kamandanu terdapat sebuah pamuksan Prabu Aji Joyoboyo, seorang raja Kediri yang terkenal dengan kitab Jangka Jayabayanya. Prabu Aji Joyoboyo telah mencapai masa kejayaan dalam memerintah kerajaan Kediri pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Namun hingga saat ini tidak ada yang pernah tahu di mana kitab Jangka Jayabaya dan seluruh peninggalan kerajaan Kediri berada. Sebelum memasuki Pamuksan Prabu Aji Joyoboyo, terdapat 3 buah pintu yang dipercaya oleh masyarakat sebagai 3 pintu alam kehidupan manusia, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau akhirat. Di mana setiap pintu memiliki fungsinya masing-masing, mulai dari pintu sebelah barat khusus digunakan untuk masuk ke dalam muksa bagi yang hendak melaksanakan ritual. Kemudian pintu yang tengah khusus digunakan untuk juru kunci, dan pintu yang paling timur digunakan untuk keluar. Selain itu, di dalam pamuksan ini terdapat beberapa tempat penting yang disebut dengan loka, yang terdiri dari loka busana, loka makuta, dan loka muksa. Loka busana berarti tempat di mana Prabu Aji Joyoboyo meletakkan busananya, loka makuta berarti tempat meletakkan mahkota, dan loka muksa berarti tempat beliau muksa, serta Sendang Tirto Kamandanu adalah sebuah tempat di mana Prabu Aji Joyoboyo mandi atau bersuci sebelum muksa.
Meskipun Pameksan Prabu Aji Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu merupakan dua tempat yang terpisah, namun keduanya merupakan satu kesatuan. Hal ini dibuktikan karena hingga saat ini, kedua tempat ini dijadikan sebagai tempat melaksanakan ritual besar tahunan pada tanggal 1 Suro dalam bahasa Jawa atau tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Upacara ritual suroan ini sudah dimulai sejak tahun 1972-an, jauh sebelum tempat ini dipugar. Dahulu tempat ini merupakan sebuah tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat, hingga akhirnya beberapa tahun setelahnya, kedua tempat ini dipugar oleh Yayasan Hondodento Yogyakarta. Upacara ritual ini diadakan untuk menghormati Prabu Aji Joyoboyo dan mengenang napak tilasnya sekaligus menjadi agenda wisata budaya rutinan setiap tahun. Upacara ini diikuti oleh seluruh warga desa Menang, khususnya yang telah dipilih menjadi pelaku upacara oleh panitia. Selain itu, setiap tahun pihak Yayasan Hondodento Yogyakarta selalu hadir dalam ritual soroan ini, serta banyak pengunjung dari berbagai kota lain. Rangkaian acara ritual suroan ini dimulai dengan doa bersama yang digelar di Balai Desa Menang. Kemudian dilanjutkan dengan upacara adat, yaitu proses kirap atau iring-iringan menuju Pameksan Prabu Aji Joyoboyo. Dalam melaksanakan kirap budaya ini, semua warga menggunakan pakaian adat Jawa yang menggambarkan kerajaan Kediri dahulu kala yang terdiri dari para sesepuh, pembawa payung pusaka, pembawa bunga, dan warga sekitar. Prosesi utama dilaksanakan di Pameksan, yaitu prosesi tabur bunga dan penyemayaman pusaka Prabu Aji Joyoboyo. Kemudian dilanjutkan doa yang dipimpin oleh sesepuh. Segala prosesi upacara ritual 1 Suro ini diakhiri di Sendang Tirto Kamandanu yang dipercaya dapat membuang sial dan seluruh pengaruh jahat. Selain itu, peran dari pemerintah desa dalam upacara ritual suroan ini sangat besar, yaitu membentuk kepengurusan ritual suroan yang nantinya akan membentuk struktur kepanitiaan yang bertugas mempersiapkan seluruh kebutuhan acara 4 bulan jauh sebelum hari H. Selain itu, pemerintah desa juga memberi bantuan pendanaan, menyediakan berbagai fasilitas untuk berlatih, inventaris dan peralatan ritual, serta berbagai macam keperluan melaksanakan upacara. Dan yang terpenting, pemerintah desa juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten untuk mendukung semua hal yang berkaitan dengan pelestarian adat budaya dari leluhur. Hingga saat ini, upacara ritual 1 Suro masih terus dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai warisan budaya lokal. Tidak hanya itu, mereka juga mengajak anak-anak sejak kecil untuk nyantre atau mengikuti dan mengamati proses upacara adat ini dengan harapan kelak ketika mereka sudah dewasa, jiwanya akan terpanggil sendiri untuk meneruskan adat istiadat dan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur terdahulu. Sudah menjadi tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk menjaga adat istiadat dan budaya turun-temurun bangsa kita yang sangat beragam ini, terlepas dari apapun keyakinannya. Selamat Hari Santri Nasional, santri siaga jiwa dan raga.